Dalam video ini, saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Purwodadi, Bapak Dr. Andes Partono, MPD. Yang kami hormati Bapak Vivi Yulianto, Eskom. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru serta karyawan-karyawati SMK Negeri 1 Purwodadi, serta teman-teman yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat memenuhi undangan diseminasi berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 pada hari ini di SMK Negeri 1 Purwodadi. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang saya hormati, kami mohon untuk berdiri. Hadirin, disilakan duduk kembali. Marilah untuk memulai kegiatan pada hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapak Mutakin SPDI kami silakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa pada pagi hari ini, semoga acara diseminasi berbagi praktek baik bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang Muslim doa saya pimpin, dan untuk yang non Muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu sebagai sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah pertemuan pada pagi hari ini sebagai tempat
yang bermanfaat buat kami, bermanfaat bagi semua dan bermanfaat bagi masa yang akan datang. Jadikanlah pertemuan pada pagi hari ini menjadikan kami menjadi pelopor yang lebih baik, berguna, bermanfaat bagi negara dan bangsa. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, pertemuan ini untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran, petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu kami mohon, bantulah kami supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Negeri 1 Purwodadi. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Vivi Yulianto, Eskom. Kepada Bapak, kami silakan. Yang saya hormati Bu Indra yang pada kesempatan hari ini yang punya gawe begitu untuk melakukan diseminasi praktek baik ya, modul 1.4. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan ya, baik yang sudah hadir, para hadir mungkin yang sebentar lagi juga hadir. Anak-anakku yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu kita mari senantiasa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kenikmatan begitu, serta kita masih diberikan kesehatan sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang luar biasa gitu ya, kegiatan yang nanti sangat bermanfaat bagi kita semua, harapannya begitu. Kemudian salawat serta salam tentu senantiasa kita sanjungkan kepada spiritualkan kita gitu, karena kita sebagai umat Islam yang kepada Rasulullah SAW gitu ya, karena beliaulah yang menunjukkan kita bagaimana berkehidupan di bumi ini gitu ya. Selanjutnya bahwa pagi hari ini ada sebuah kegiatan dari pagi diminta Fitra untuk menggantikan Bapak Kepala SMK yang pada pagi hari ini sedang ada rapat di Capdim 4 ya, kaitannya lupa saya dari pagi sampai mungkin agak siang nanti ya. Jadi kebetulan Sertijab Santriwan Jabatan Kepala Sekolah yang baru ya, yang kemarin ada perpindahan rotasi. Kebetulan yang ada beberapa kepala sekolah di lingkungan Capim 4 yang baru begitu. Kalau di Grobogan nggak ada. Sehingga diminta untuk sedikit memberikan sambutan begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada hari ini kita nanti akan berbagi kepada panjenengan semua yang terkait dengan barangkali progres yang sudah beliau jalankan ya, tentang guru penggerak ya. Kebetulan sudah sampai pada berbagi di modul 1.4 ya. 1.4 itu tentang budaya positif ya, bagaimana
membangun sebuah budaya positif dalam mungkin sebuah pembelajaran sekup kecilnya, ya. Kemudian bagaimana nanti dari sana budaya positif itu pada akhirnya juga akan lebih luas ke lingkup sekolah dan lingkup masyarakat, begitu, ya. Karena bagaimanapun kalau kita kembalikan konsep di kurikulum Merdeka itu kan ada dari konsepnya Ki Hajar Dewantara begitu, ya. Kalau yang saya tangkap bahwa di sana juga nanti ada 3 lingkungan, ya, 3 ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan keluarga. Nah, ini ada triloginya itu, ya. Kemudian harapannya apa nanti apa yang barangkali hari ini didiskriminasikan, berarti yang bisa dibagi kepada kita semua nanti bisa kita coba terapkan juga di pembelajaran ke depan seperti apa sih, ya, sehingga nanti roh dari pembelajarannya nanti akan semakin kelihatan, ya. Jadi kalau yang kemarin kita masih, apalagi nanti ini masih di awal tahun ajaran baru, ya, masih di awal, kalau kita langsung menciptakan sebuah budaya yang bagus, budaya positif, maka nanti sampai belakang pun juga pembelajaran akan juga menjadi lebih menyenangkan, begitu. Sehingga apa yang barangkali kita harapkan, apa yang diharapkan oleh sekolah, pembelajarannya bisa menjadi menyenangkan, pembelajaran yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan anak ini menjadi bisa tercapai, ya. Karena memang tujuan pembelajaran itu kan sebenarnya tadi bagaimana apa yang diinginkan anak, apa yang diminati anak bisa kita wujudkan, gitu, ya. Dan kita hanya sebagai fasilitator di sana, ya. Sehingga dengan modul ini 1T4 budaya positif, nanti harapan kami juga nanti kita bisa bawa itu, ya, kita bisa bawa dari lingkungan sekitar pembelajaran sampai lingkup sekolah sampai dengan masyarakat. Karena sebuah budaya yang positif itu nanti akan menghasilkan karya-karya yang positif juga, ini, ya. Dan kita lihat bahwa di sekitar kita banyak sekali budaya-budaya yang kurang baik sebenarnya. Nanti bagaimana ini kita juga bisa masukkan itu ke dalam pembelajaran ini, sehingga nanti anak-anak pembelajarannya berjalan, nilai positifismenya nanti jalan, hasilnya juga akan menjadi lebih baik dari kemarin, ya. Barangkali ini yang perlu kami sampaikan, ya. Kami senang apresiasi dan terima kasih kepada Bu Indra yang hari ini berbagi praktek baik kepada kita semua, ya. Harapannya nanti kita bisa jadi meniru apa yang mungkin belum kita laksanakan, ya, sehingga nanti semua nanti bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sebagai selingan, Talita dari kelas 11 MPLB 2 akan menyanyikan lagu daerah. Dan mari kita sambut yang meriah dengan tepuk tangan penampilan dari Talita.
dilanjutkan dengan berbagi praktik baik aksi nyata membahas modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Indra Hermanita, MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Rangkaian acara pembukaan telah usai, kini acara akan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 1 Purwodadi. Saya, Putri Mahfudarido, sebagai pembawa acara, mohon izin menutup acara dengan mengucap lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangan tamu undangan yang saya hormati dan sayangi. Bapak Upi, terima kasih telah berkenan hadir di acara ini, dan juga Bapak Ibu semuanya terima kasih berkenan hadir untuk acara berbagi praktik baik modul 1.4 saya ini. Ini rangkaian acara tadi yang telah kita lalui. Nah, kemudian untuk acara aksi nyata ini adalah berbagi aksi nyata dalam kaitannya dengan budaya positif di modul 1.4. Nah, kalau tadi ada siswi yang suaranya merdu sekali. Nah, dari 11 MPLB 2 Mbak Talita, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Talita ya. Nah, ini ada sebuah lagunya berjudul Pembelajaran Berpihak pada Siswa. Ini karya saya, tapi saya belum begitu hafal, jadi nanti saya sedikit mencontek seperti ini ya. Izin untuk menyanyikan lagu ini, apakah diizinkan? Izin. Baik. Judulnya Pembelajaran Berpihak pada Siswa. Pendidikan yang merdeka berpusat pada siswa, mari dukung mereka berkembang. Maka guru dan orang tua perhatikan kemampuan siswa. Karakter pembelajaran berpihak pada siswa. Yang pertama, manusia merdeka. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat untuk semua siswa. Yang ketiga, kodrat anak, majulah pendidikan Indonesia. Ingat sosong tulodo, ing maju mangun karso, tutpuri handayani, memberikan suri tauladan, membangunkan gagasan para siswa, selalu memotivasi. Ini merupakan karya saya, Pembelajaran yang Berpihak pada Siswa. Jadi beberapa modul yang saya pelajari di modul 1.1 antara lain yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya mengangkat untuk pembelajaran berpihak pada siswa. Nanti kita akan membahas lebih lanjut ya bagaimana pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang hadir di sini, Pak Vivi. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Vivi? Baik. Ya, baik, alhamdulillah. Bu Emi? I'm fine. I'm fine. Bu Sarjati? Baik. Baik. Bagaimana untuk Bu April? Alhamdulillah baik. Nah, dan di sini saya dibantu oleh siswi, yaitu boleh berdiri nak. Nah, ini adalah Mbak Putri kelas 11 di Cafe 1. Mbak Putri ini nantinya ini merupakan pertama kali ya untuk acara formal ya, pembawakan acara. Nantinya saya ingin membentuk untuk
untuk komunitas praktisi di SMK Negeri 1 Purgedi dengan memberikan materi untuk pembawa acara. Nah, ini hari ini untuk aksi nyatanya Mbak Putri berdiri di sini untuk membawakan acara pada hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Putri. Nah, saya juga mengajak siswa untuk menjadi notulis kelas 11 DKV 1. Mbak Sekar, boleh berdiri, Nak? Nah, ini adalah Mbak Sekar. Dan pada hari ini tadi saya juga dibantu oleh Mbak Talita menjadi dirijen dan sekaligus menjadi pengisi selingan tadi ya. Nah, ini tadi siswa-siswi yang pernah diajar oleh Bu Indra ya. Oh ya, Bu Indra mau bertanya dulu, bagaimanakah ketika diajar di kelas, apakah yang kamu rasakan ketika pelajaran bahasa Indonesia dulu mungkin ya? Silakan Mbak Putri. Izin menjawab Bu Indra. Selama pembelajaran bahasa Indonesia, awalnya itu kita diminta untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Dan ketika di kelas adalah kita melakukan sharing session, kita berdiskusi tentang bagaimana sih materi seperti ini, materi ini dan begini-begini seperti itu. Jadi saya merasa kalau pada pembelajaran Bu Indra itu sangat-sangat menyenangkan karena tidak membosankan. Jadi pembelajaran kita tidak hanya pada terfokus pada materi, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat kita seperti itu. Sepertinya Bu Indra tepat yang memilihmu ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Putri dan saya lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, tadi saya menyanyikan sebuah karya yang berjudul pembelajaran berpihak pada murid. Nah, di sini ada kata-kata pentingnya, pendidikan yang merdeka berpusat pada siswa. Nah, pendidikan yang berpusat pada siswa, tentunya itu kita akan menghargai hak-hak siswa. Sebagai siswa itu kita hargai. Nah, pada kurikulum merdeka itu, orientasi kurikulum merdeka adalah berpusat pada siswa. Ada kata-kata pentingnya di sini, karakter pembelajaran berpihak pada siswa. Yang pertama, manusia merdeka. Kemudian yang kedua, mengembangkan bakat, minat untuk semua siswa. Yang ketiga, kodrat anak. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara memang sangat banyak yang harus kita terapkan di kurikulum merdeka ini. Nah, izin saya untuk membawa expander saya yang ketinggalan. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya memberikan untuk infografisnya berupa expander di sini. Pada materi berorientasi pada peserta didik, di sini kita akan mempelajari pendidikan yang merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kita diibaratkan sebagai seorang petani yang siap merawat, kemudian menumbuhkan bibit-bibit. Nah, bibit-bibit itu adalah diibaratkan sebagai peserta didik. Kita tidak mungkin untuk memaksa seorang anak menjadi apa yang kita inginkan. Nah, kita ini sebagai petani hanya bertugas menuntun, merawat anak-anak sehingga menemukan bakat dan minatnya. Nah, di sini untuk berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun, maksudnya adalah nantinya kita sebagai guru itu karena pembelajarannya berpusat pada siswa, jadi pada saat pembelajaran ini kita tidak langsung memberikan materi-materi yang langsung kita berikan ini begitu. Tetapi kita bisa menuntunnya, memulainya dengan pertanyaan pematik terlebih dahulu, sehingga anak nanti akan belajar berpikir kritis. Nah, selanjutnya untuk kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk kodrat anak dan kodrat zaman ini nantinya anak itu akan dari zaman ke zaman tentunya akan kita sebagai pendidik kita harus mengikuti perkembangan zaman, karena kodrat anak itu pasti akan suka bermain. Nah, kemudian pada saat kodrat zaman, pada tema untuk kodrat zaman itu kita sebagai pendidik kita harus menyesuaikan kodrat anak dan kodrat zaman. Misalnya anak suka dengan TikTok, anak suka dengan Instagram,
anak sedang bermain gadget seperti itu, kita jangan mencari kesalahannya, tetapi kita bisa mencari peluangnya. Oh, kita bisa memasukkan materi melalui media sosial seperti itu. Nah, kemudian untuk menghamba pada peserta didik di sini, tentunya kita, kok kata-katanya menghamba pada peserta didik ya? Menghamba peserta didik maksudnya kita mengetahui, memahami hak-hak siswa sebagai insan yang ingin belajar mengenai sesuatu, kita tuntun mereka. Nah, kita hargai mereka. Nah, nanti ada kaitannya dengan disiplin positif dengan keyakinan kelas. Kemudian pendidikan yang berasaskan kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nanti kita berlanjut untuk konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ingat sosum tulodo, ing maju mangun karso, tuturi handayani. Berarti di sini nantinya pada saat kita sebagai pendidik yang berada di depan, kita mampu menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik. Nah, selanjutnya pada saat kita berada di tengah, kita di sini bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, kita bisa berkolaborasi misalnya dengan anak didik kita, dan pada saat kita berada di belakang, maksudnya adalah kita mampu mendorong siswa itu menemukan bakat dan minatnya. Baik, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya. Saya akan berbagi praktik baik untuk modul 1.1. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik ini melalui tayangan video. Ini adalah untuk modul 1.2, mungkin bisa saya tunjukkan secara cepat ya. Nah, di sini pada aksi nyata modul 1.2 saya membuat berupa Word. Nah, di sini termasuk nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini saya menjelaskan untuk deskripsi aksi nyatanya, mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, menjadi guru yang mandiri dan berkembang, menggerakkan komunitas praktisi, dan hasil nyatanya saya ungkapkan di sini dan juga ada refleksi. Kemudian pada modul 1.3 di sini terkait dengan adanya Nah, di sini untuk latar belakang aksi nyatanya di sini
dikembangkan dengan inquiry apresiatif dan juga adanya tahapan baca. Baik, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya. Nah, pada modul 1.4 ini nanti kita akan mempelajari paradigma pembelajaran, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini saya juga dalam berbagi praktik baik ini diminta untuk minimal membagikan 3-5 agar nilainya memenuhi. Nah, kemudian untuk mencapai kompetensi lulusan modul 1.4 ini, kita harus memahami pentingnya kebutuhan belajar dan mampu menggerakkan komunitas sekolah. Kemudian untuk capaian umumnya, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah kita, dan melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia, memahami peran dan sebagai guru untuk membangun budaya positif, menerapkan disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid, dan capaian khusus di modul 1.4 mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nanti dalam pertemuan kali ini nanti kita akan langsung praktik bagaimana membuat keyakinan kelas dan juga praktik untuk segitiga restitusi. Nah, di sini kita ice breaking dulu. Saya memiliki kertas. Nah, kertas ini nanti tolong dibagikan, bisa ditempelkan di belakang punggung masing-masing teman-teman. Jadi nanti boleh memberikan penilaian mengenai Bapak atau Ibu. Nah, mengenai pribadi Ibu itu, misalnya menyenangkan atau, nah silahkan ditulis apapun boleh tanpa memberikan tulisan namanya. Paham ya? Nah, baik, langsung saja. Mungkin di sini ada kertasnya, Mbak Talita bisa minta tolong membagikan kertasnya. Iya, terima kasih. Baik, saya ulangi untuk SPP-nya. Jadi ada kertas. Nah, kertas ini ditempelkan di punggung teman masing-masing, di belakang punggung, lalu boleh saling memberikan penilaian terhadap teman-teman. Nah, boleh yang di sebelah sana, sebelah sini boleh bertukar, silakan. Cuma melarikan diri apa tak nilai? Berapa penilaianku? Ini 1, 2, 3 kata. Boleh. Boleh berupa kalimat, boleh berupa kata. Misalnya pemalas, misalnya suka ngambek, boleh. Boleh kata-katanya tidak formal juga boleh. Baik, sudah semua. Kalau sudah semua boleh kembali ke tempat dan siap-siap membaca tulisan yang ada di belakang Ibu dan Bapak semuanya. Silakan boleh dibaca. Baik, saya ingin Bu Eka. Ya ada. Ya silakan Bu Eka, dibaca Bu Eka. Tegas, heboh, rapat, Wah, ketahuan Bu Eka. Seru ya. Baik, tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Suhunya panas suhu ternyata Bu Lina ya pemenangnya ya. Oh, suhunya para suhu. Suhunya panas suhu. Lah kok kowe iki karo Pak Japa. Nah, mungkin ada yang mengetahui apa maksud permainan ini? Refleksi diri. Refleksi diri, apalagi?
Baik, ada lagi? Mungkin dari siswa tahu? Evaluasi. Oh, buat evaluasi. Ada lagi maksud dari permainan ini? Berbagi baik. Mengetahui karakteristik. Mengetahui karakteristik. Tadi waktu menulis panjenengan tahu tidak yang menulis siapa? Tidak kan? Berarti kan itu dari semua apa yang dikatakan di teman-teman kita, berarti kan tanpa menyebutkan nama ya, itu adalah menurut mereka. Nah, itulah yang ditulis di belakang punggung kalian. Ya, maaf. Di belakang punggung Bapak Ibu semuanya. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau kata netizen, yang di belakang itu berarti ketinggalan selangkah lebih maju begitu ya, karena beraninya di belakang gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, oke, ini hanya permainan, jangan dimasukkan hati ya. Baik, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah betul, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak. Nah, kemarin ada cerita ya dari salah satu rekan guru yang mengajar di SMK atau SMA ya dulu ya. Nah, ternyata sudah menerapkan bahwa di kelas tidak ada piket, ya. Ya, di kelas tidak ada piket. Mungkin bisa bercerita Bu, silahkan Bu, menceritakan pengalaman itu dan bisa menceritakan bagaimana siswa-siswi tersebut. Silahkan Bu. Ini kita langsung berbagi praktik baik dan dari sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran yang menerapkan disiplin budaya positif. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini mau memberikan sedikit bercerita bahwa saya itu di sekolah yang pernah saya temui, saya itu membuat kesepakatan kelas atau yang disebut dengan keyakinan kelas kepada anak-anak. Salah satunya itu saya memberikan satu kesepakatan kelas, yaitu mengenai pastikan bahwa kelas itu saat proses pembelajaran berlangsung selalu bersih pada saat sebelumnya maupun saat proses pembelajaran berlangsung itu selalu bersih. Namun peserta didik yang ada di sana itu mengatakan bahwa kami di sini tidak ada piket Bu, gitu. Jadi anak itu datang siap untuk belajar, bukan untuk dari awalnya tidak ada piket kelas. Nah, yang saya tanya, dan nanti yang membersihkan siapa? Saya bilang segitu. Yang membersihkan yaitu Bapak cleaning service bilangnya. Jadi setiap hari itu yang piket adalah bukan anak-anak, namun ada petugas kebersihan yang selalu hadir untuk membersihkan dan selalu mematikan AC, mematikan lampu dan mengunci pintu. Jadi di sekolah itu anak-anak tidak dikasih tugas untuk piket kelas, untuk mematikan AC pada saat proses pembelajaran di akhir, kemudian mematikan lampu dan mengunci kelas. Begitu Bu, yang saya temui saat saya berada di sekolah yang menerapkan budaya positif seperti itu. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Lala. Nah, berarti kalau di sekolah kita masih ada piket, nanti berarti sepertinya itu termasuk hukuman ya?
Piket ya? Ya. Termasuk apakah? Kalau Jadi begini ya, itu terkait dengan regulasi atau kebijakan dalam sekolah itu masing-masing. Tinggal dari, kalau saya loh ya, tinggal dari sudut pandang yang mau dikembangkan itu apanya, gitu. Kalau mungkin sekolah itu dikembangkannya tugas anak dia itu belajar, gitu. Mungkin aspek sudut pandangnya nggak masalah, gitu loh. Tetapi bagi sekolah yang mempunyai sudut pandang untuk mengembangkan karakter anak bertanggung jawab intrinsik, yaitu tanggung jawab yang muncul dari dirinya atas kesadarannya bahwa menjaga kebersihan lingkungan di mana kita tinggal itu adalah semuanya. Makanya kalau tidak ada piket pun nggak masalah. Karena apa? Mereka dengan sadar sendirinya, oh ada sampah diambil, oh tempat duduk saya kotor dibersihkan, nggak masalah, nggak ada piket. Cuman kalau jawabannya seperti tadi, oh ada cleaning service, lah mungkin kalau saya itu sudut pandang aspek sekolah tersebut itu memang punya biaya yang istilahnya mendisiplinkan karyawannya juga bisa, ya, atau menumbuhkan tanggung jawab pada karyawan bisa. Tetapi juga tidak menyalahkan bagi sekolah yang menerapkan anak itu ada piket, juga nggak salah. Jadi semuanya adalah tergantung pada sudut pandang. Kembali kepada visi misi sekolah itu mau apa, bagaimana visinya apa, untuk meraih itu misinya apa. Nah kalau saya seperti itu. Jadi hal ini sebenarnya nggak terlalu diperdebatkan terlalu karena sudah sudut pandang beda itu ya sudah nggak bisa diperdebatkan lagi, nanti akhirnya hanya debat usia, gitu aja. Jadi sudut pandangnya aja. Baik, pencerahan dari Ibu Emi ya. Beri tepuk tangan untuk Bu Emi. Jadi kita lanjutkan. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi setuju atau tidak setuju? kalau gini, kalau hukuman itu memang pemberian hukuman itu tidak selalu bisa mendisiplinkan anak, ya. Itu memang era-era dulu seperti itu, pendidikan di dunia pendidikan kita itu seperti itu. Makanya terkenal, saya sendiri pun terkenal mungkin kalau yang lulusan tahun 2000 berapa itu bilang kita itu galak gitu ya. Tetapi padahal itu niatnya untuk mendisiplinkan. Mungkin melalui hukuman itu ternyata justru tidak membangun hal yang positif, tetapi bisa menimbulkan negatif lainnya pada diri anak. Mungkin bisa anak itu dendam atau bagaimana, atau bahkan tidak menghargai. Sedangkan penghargaan itu sebenarnya dulu memang ada ya, punishment dan reward. Itu memang dulu dibenarkan, tetapi menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemberian penghargaan itu pun sebenarnya juga kurang tepat, karena nanti anak akan berbuat baik itu termotivasi karena dia akan mendapatkan sesuatu. Jika suatu saat dia tidak mencapai itu, maka rasa kecewaannya itu mungkin lebih mendalam daripada keberhasilan sudah diraih. Jadi anak berprestasi, anak disiplin, anak apa itu muncul motivasi intrinsik, bertanggung jawab pada dirinya. Maksudnya muncul dari dalam dirinya, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman. Itu sepengetahuan saya kemarin memang saya dapatkan di pendidikan program guru penggerak. Baik, pencerahan yang sangat mencerahkan. Mengapa tampilannya seperti ini ya? Baik, saya lanjutkan untuk bentar, menunggu. Iya, nanti itu memang untuk pemberian sanksi, penghargaan, nanti kita akan membahasnya di sini karena akan memberikan efek yang berupa panjang dan juga efek pendek. Nah, tapi tadi saya dengar untuk siswa tadi senang ya dengan motivasi ya kalau diberikan penghargaan ya. Iya, iya gitu. Nah, tapi kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, ini yang kita bahas nanti di modul 1.4, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, ini saya akan memutarkan sebuah video pendek mengenai proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini adalah proses untuk membuat keyakinan kelas. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas, siswa dilibatkan untuk memberikan itu di situ ada tulisan kecil. Nah, di situ nantinya siswa menempelkan di papan tulis dan kita nanti akan menyarikan dari beberapa kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi komitmen dari kelas. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Nah, ini diibaratkan seperti ilustrasi di sini. Ada A dan B. A adalah teman Anda. Nah, di sini langsung praktik saja ya. Ini ada kertas merah. Mungkin Mbak Talita bisa membagikan kertas merah ini. Silakan di sini Bapak Ibu bisa menuliskan kalimat rahasia. Ya, kalimat rahasia, dan jangan sampai teman Bapak Ibu mengetahui kalimat rahasia itu. Silakan menuliskan kalimat rahasia. Nah, nanti ini kita praktik untuk ini. Bagaimana untuk yang posisi A dan posisi B? Sepertinya tadi saya tertarik untuk mengajak Bu Endah. Silakan Bu Endah maju. Bu Endah, ini skenario seperti ini ya. Bu Endah memiliki kalimat rahasia sebelah sini, Bu. Nah, dan Bu Ria, ya Bu Ria mohon Bu ke depan. Bu Ria juga memiliki kalimat rahasia. Lho iya ora konangan iki nek kudune Emi yo. Iki harus hati-hati rebutan. Baik, nah di sini yang masing-masing digenggam. Oke ya, masing-masing digenggam. Nah, sepertinya saya ingin Bu Endah yang merayu Bu Ria untuk mengetahui apa yang ditulis. Baik, ini praktik drama ya untuk mempertahankan emosinya. Silakan. Nanti skenario-nya bagaimana caranya? Sampai memaksa atau silakan. Mari kita lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Dia. Kita kan harus berbagi nih satu sama lain. Gimana kalau aku lihat tulisannya Bu Ria? Kenapa Bu? Ya, kita kan diajarkan untuk berbagi nih. Boleh nggak itu bagi tulisan ajaibnya? Nggak boleh dong. Kita aja. Nggak bisa. Malu banget ya? Iya. Kenapa malu banget? Kurang Bu itu Bu. Kalau bisa, aku doyan. Tambah lagi Bu. Ini Bu Emi mau ngasih nih. Tambah lagi. Kodenya sekalian BPKB-nya Bu, SIM-nya, STNK-nya. Nggak bisa Bu Endah. Bantuin Bu Emi. Nggak bisa. Aku pinter ngerayu kok. Bunganya mana, bawa bunga, bawa coklat gitu Bu. Saya biasanya sukanya gitu. Dikasih coklat itu saya suka. Gak mau mungkin apa top. HP-mu beberak. Sama suratnya mau. Nggak bisa. Satu kata Bisa. Ditutupi sedikit. Ini loh, udah. Kelihatan. Sekali lagi ya. Loh, udah tau. Loh, Bu Emi, Bu Emi. Bu Emi juga mau lihat. Oh
tambahin lagi. Ayo dicekel ya, digujur yuk. Nggak kuat Bu kalau nyekel saya. Baik, tepuk tangan. Nah, intinya pada diri kita ya. Jadi apa yang akan terjadi terletak pada diri kita, mau berbagi atau tidak mau berbagi. Kalau itu menyangkut hal pribadi, Bapak Ibu semuanya tidak berhak memaksa, menyuap, bahkan menghardik, tidak boleh. Karena kita harus mengetahui bahwa hal itu boleh dibagi atau tidak ya. Nah, seperti ini tidak boleh terjadi di antara kita. Di status WA boleh nggak? Kalau status WA boleh, karena yang baca orang lain, belum tentu itu buat kita. Jadi jangan sampai kita baper. Baik, selanjutnya saya akan berbagi praktik lagi. Nah, di sini lagi kelas 10 MPLB 3. Apa lagu mencari? Ini keren banget untuk pas ngaji ini, bisa tepuk tangan dulu gak sih? Nah, saya kaget loh, ini kan gawainya sama dengan bapak saya. Nah, ini dulu walinya Bu Ria ya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ria. Nah, ini berbagi praktiknya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pada materi unsur intrinsik dan ekstrinsik materi puisi, materi fiksi. Nah, di sini saya mengemas pembelajaran itu tidak hanya langsung saya jelaskan, kemudian langsung mencari intrinsik ekstrinsiknya apa, tetapi anak saya minta untuk menjadi host di siniar bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya podcast ya Bu ya, podcast ya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya siniar. Nah, di sini anak tentunya akan berusaha bagaimana ya caranya bisa menjadi host yang baik. Nah, kemudian ada juga yang praktik menjadi pemateri. Nah, seperti itu. Mungkin di sini bisa menceritakan pengalaman nyatanya untuk Mbak Putri atau Mbak Sekar ya, silakan. Bagaimana menceritakan ketika pas pembelajaran ini, praktik ini. Mungkin Mbak Sekar dulu ya, silakan. Terima kasih Bu Indra. Pengalaman saya untuk menjadi host di podcast pembelajaran bahasa Indonesia rasanya seru banget. Jadi tiba-tiba jadi host, karena biasanya kan belajar di kelas, mendengarkan, terus mencatat materi, terus tiba-tiba kita diminta untuk jadi host dalam acara podcast gitu. Rasanya jadi seru. Terus Persiapannya bagaimana? Persiapannya Mungkin Mbak Putri silakan. Terima kasih Mbak. Silakan. mungkin Hasil kelompok. iya. Izin bercerita juga Ibu. Dulu waktu kita siniar itu persiapannya cuma 3 hari, karena waktu itu pelajaran Bu Indra itu hari Senin atau Selasa kalau nggak salah. Terus kita di seminggu itu juga kita harus sudah menampilkan siniar seperti itu. Nah, untuk tim saya sendiri itu kita setiap malam itu kita Jimit lewat Zoom lewat VC waktu itu. Terus kita ngobrol kayak nanti gimana, ini gimana sambil dia bikin skrip. Jadi ternyata waktu ngambil nomor undian kita dapat nomor 1 nih, kita udah gak kaget wah gitu. Ketika teman-teman yang lain udah belum ada ini gimana skripnya gimana, kita udah siap nomor 1. Seperti itu. Terima kasih Bu Indra. Nah, itu pengalaman untuk sampai akhirnya berhasil untuk membuat siniar. Baik, saya lanjutkan untuk perubahan paradigma teori kontrol untuk teori pilihan. Nah, jadi di sini guru mengontrol murid, dan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini nanti kita buktikan untuk slide berikutnya. Nah, di sini harapannya untuk perubahan paradigma stimulus respon ini, nah kita nantinya dari stimulus respon ini kita bisa berubah menjadi teori kontrol. Nah, misalnya seperti ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berpikirnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita kan tidak bisa memaksa ya orang memiliki pendapat A. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, misalnya kok itu telatan ya, misalnya seperti itu kok tidak pernah akal ya. Nah, seperti itu mungkin kita melihat semua perilaku memiliki tujuan. Jangan disalahkan terlebih dahulu. Barangkali di rumah merawat ibunya atau merawat istrinya seperti itu. Atau mungkin mengapa ini anak melakukan kesalahan terus. Nah, itu kita harus menggalinya. Tentunya ada tujuannya mengapa hal tersebut dilakukan. Nah, selanjutnya untuk orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita harus mengubahnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi terbukti pada saat Bu Endah dan Bu Ria sampai disuap motor, kunci motor, uang seperti itu, tidak tergoyahkan hati Bu Ria ya, tetap kekeh tidak mau melihat apa yang ditulisnya. Nah, itu rahasia, jadi rahasia itu milik Anda, jadi tidak boleh orang lain itu tuh berhak kita berhak menolak orang lain kalaupun itu tidak boleh diketahui orang lain. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi ayo tuh Bu sedikit-sedikit. Nah, ini toh. Nah, itu jangan sampai terjadi. Biasanya itu paksaan bujukan itu akan terjadi kalau bujukannya gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita harus merubah dari model berpikir menang atau kalah, tapi model berpikir menang-menang. Nah, selanjutnya untuk disiplin positif ini di sini. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini kita bisa mengontrol orang lain. Nah, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita harus memperhatikan hal ini. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini bergantung pada teori motivasi. Ada tiga mengapa seseorang itu melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Nah, berdasarkan 3 teori ini, ada menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Kalau untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan ini termasuk untuk motivasi ekstrinsik yang berada dari luar pribadi. Kemudian kalau untuk menghargai diri sendiri ini adalah motivasi intrinsik. Nah, ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nantinya nilai-nilai kebajikan universal ini nanti kita akan bisa menentukan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini kalau di sekolah kita akan mempelajari nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian kita harus berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, terdapat 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kelima posisi ini kita harapkan kita berada di posisi manajer. Nah, ini ya, jadi posisinya manajer. Nanti di slide berikutnya akan kita jelaskan manajer itu apa. Bukan manajer perusahaan Ibu ya, tapi ini berkaitan dengan posisi kontrol kita. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan praktik untuk segitiga restitusi. Nah, sering di permasalahan di kelas kita akan mengalami antar siswa itu ada permasalahan. Nah, kita bisa mengatasinya dengan segitiga restitusi. Tahapannya mulai dari yang pertama adalah menstabilkan identitas,
kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga nantinya menanyakan keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan melihat ya aktris-aktris kita pada hari ini yang akan mempraktikkan segitiga restitusi. Nah, kemudian untuk realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap orang ketika melakukan suatu kesalahan, tentunya itu pastinya ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Pastinya ketika seseorang melakukan suatu kesalahan atau peserta didik melakukan kesalahan, ada hal-hal yang tidak dipenuhi di sini. Nah, saya lanjutkan. Nah, di sini kita akan memaknai makna disiplin. Mungkin dari tampilan slide ini ada yang memiliki pandangan apa yang dimaksud dengan makna disiplin. Ada yang ingin memberikan pendapatnya makna dari disiplin? Boleh Mbak Talita? Makna disiplin menurutmu apa? Tidak harus berdasar slide itu. Menurut kamu disiplin apa? Menurut saya disiplin itu adalah ketika kita melakukan sesuatu secara fokus, untuk kita mendapatkan sesuatu secara berkomitmen untuk mendisiplinkan diri, mungkin seperti itu. Ya, ada yang mengatakan tadi peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya, baik, saya lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, tentunya di sini setiap individu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan ini, diyakini seseorang tadi yang sudah saya jelaskan dapat motivasi intrinsik akan terbangun, dan nilai-nilai ini yang telah saya singgung di depan tadi mengenai profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa ke depan semuanya. Monggo ke depan semuanya, kita ice breaking dulu. Silahkan, mungkin Bu Emi bisa menyanyi, Bu. Ini lagu Pelatihan Merdeka yang dipopulerkan oleh lagunya Roma Irama. Mari Bu, silakan maju ke depan. Ya, silakan Bu, maju Bu. Kabeh? Iya, maju semua. Semua ini sampai
Kok ojo dibanding-bandingke kuwi lagu merdeka tenang kowe. Iya. Baik, nah sekarang teori motivasi perilaku manusia ini sudah kita bahas tadi ya, bahwa seseorang melakukan perilaku manusia itu mengapa melakukan kesalahan. Nah itu ada motivasinya. Mohon maaf, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, yang itu menghindari ketidaknyamanan. Nah ini termasuk motivasi eksternal tadi ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, termasuk penghargaan, motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal. Nah selanjutnya nih, ada yang kenal? Kenal? Siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita yang berhak untuk memimpin diri kita sendiri. Baik ya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi ada yang mengatakan kalau ada pemberian penghargaan memotivasi. Nah ini untuk siswa hati-hati. Nah di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya kan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang meminta atau membujuk. Ini merupakan dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi nanti seperti yang dipraktekkan tadi ya Bu Ria dan Bu Endah tadi ya. Kalau nanti ada faktor ketergantungan karena kok selalu diberi ya, nah seperti itu. Kemudian, nah di sini nanti ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Sepertinya kok menyeramkan ya. Nah kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah dihukum oleh penghargaan. Nah ini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika kita mendapatkan penghargaan, kita jangan sampai terlena. Karena bisa jadi dari penghargaan tersebut kita langsung berlena. Yang semula kita rajin, misalnya rajin membuat sebuah karya, lanjut setelah dipuji-puji terus nanti kita akan menurunkan kualitasnya karena sudah bagus kok, seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah di sini hati-hati juga ketika mendapatkan penghargaan, kita tidak boleh terlena. Lanjut untuk bentuk program kebajikan. Nah di sini dalam memberikan apresiasi perlu diingat. Nah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi misalnya satu siswa mendapatkan penghargaan, kita juga memberikan penghargaan untuk orang lain. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, ayo silakan Mbak Putri ke depan, ya ini termasuk. Nah itu sepertinya kita harus memperlakukan siswa yang lain di kelas itu, jangan hanya satu siswa saja, seperti itu. Kemudian untuk contoh pengakuan apresiasi kebajikan, misalnya sebagai pembuka. Kemarin saya perhatikan, nah berarti ini kalimatnya yang pertama. Kemudian saya menghargai atas, terima kasih untuk, nah hari ini kamu baik, hari ini kamu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, nah seperti itu. Nah nilai kebajikannya adalah rasa empati. Nah situasinya misalnya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah ini mari kita diskusikan bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan
mengenakan sepatu seharian karena ini sepatunya mungkin dia memakai coklat atau putih di sekolah, terus kemudian kamu tidak boleh memakai sepatu itu. Nah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Karena tidak pakai sepatu hitam, tidak sesuai aturan. Nah, kemudian lalu mengelilingi lapangan basket, ini apa ini? Terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, simpan ya. Simpan ya. Kita lihat semuanya ya. Tadi jawabannya ya. Nah, ini termasuk hukuman. Nah, jadi yang tadi menggantikan kertas tugas teman konsekuensi karena ini melakukan kesalahan jadi dia harus berubah. Nah, kemudian untuk membersihkan tumpahan air ini termasuk konsekuensi. Nah, tadi ini yang termasuk ini ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian termasuk hukuman karena menyakitkan. Ya. Jadi segala sesuatu yang menyakitkan, menyinggung perasaan murid, kemudian bisa menyakiti fisiknya, merasa tersakiti jiwa raganya seperti itu termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi, nah kita lihat untuk slide berikutnya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, membuat anak sakit, nah ini termasuk jangka waktu lama, termasuk hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman, itu konsekuensi kan dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, termasuk hukuman. Anak menghargai disiplin, ini konsekuensi. Baik ya, bisa membandingkan ya antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah segala proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah, untuk restitusi ini sepertinya saya menemukan bahwa trik ini atau tips ini bisa dilakukan hanya untuk mengatasi permasalahan individu dengan individu di dalam satu kelas. Misalnya nih Mbak Putri dengan Mbak Sekar dalam satu kelas sedang ada permasalahan, itu bisa diselesaikan. Tetapi kalau di dalam kelas itu ada grup-grupnya biasanya, ada apa istilahnya ya, gap-gap itu tidak bisa diselesaikan karena untuk restitusi ini sepertinya kok lebih cocok dengan mengatasi permasalahan secara individu. Tapi kalau secara kelompok, misalnya kelompok A dengan kelompok B yang sedang berseteru gitu ya, tidak bisa diselesaikan, harus diselesaikan secara individu-individu. Itu menurut pengalaman saya, karena untuk mengatasi setiap permasalahan yang dialami siswa, untuk restitusi hanya bisa dilaksanakan untuk individu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mempraktikkan segitiga restitusi yang kelompok, mungkin bisa berbagi di sini. Nah, di sini untuk restitusi ini mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Nah di sini kita harus perhatikan bahwa hukuman, konsekuensi nanti, nah ini hasilnya dari restitusi. Baik, 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Nah, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi pada saat kita mempraktikkan restitusi ini, kita tidak yang menentukan apa tindakanmu, tetapi siswa itu nantinya dibimbing dan akhirnya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan itu. Kita bisa memberikan tawaran-tawarannya. Nah, ini ada video berbagi praktik saya mengenai video segitiga restitusi. Untuk skenario-nya adalah pada saat ini Mbak Bernadetta ini akan mempersiapkan sebuah pagelaran baca puisi. Di dalam kelasnya itu, karena pagelaran baca puisi itu ada beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu ada yang tidak mau bekerja. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, dia mengungkapkan emosinya dengan marah, kemudian
sampai menggebrak meja. Nah, pada saat itu situasinya ada yang melapor kepada saya, Bu, untuk Dea dan Bernadetta sedang ada permasalahan, Bu. Kemudian saya panggil Bernadetta, saya panggil. Nah, videonya sampai selesai, akhirnya ini adalah solusi terhadap permasalahan yang dialami kedua siswa itu. Saya izin untuk memutarkan, ya. Bener, tadi Bu Ibu dengar ada orang yang masuk karena kamu sedang ada masalah dengan dia. Apakah Ibu saya marah gitu ya. kenapa kamu marah? Dia terus menerus memberikan alasan Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya harus bisa berbagi dulu dan menahan emosi saya. Jika teman saya melakukan perbuatan seperti itu lagi, saya akan memberitahu kepada guru mata pelajaran tersebut dan melaporkan kepada wali kelas. Nah, tepat sekali tindakan kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, tetap semangat ya. Bener? Baik. Sekarang kita mencoba ya untuk praktik segitiga restitusi. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh untuk bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dialami siswa melalui segitiga restitusi. Mungkin Kak Emi boleh menjadi iya. Silakan Bu Emi. Bu Emi yang jadi guru atau jadi murid? Ya guru Pantasnya apa kan saya? pakai kacamata. Oh baik. Berarti Bu Emi yang jadi guru. Kemudian yang jadi murid sinten? Bu Anin. Oh iya. Ya silakan. Selamat pagi, Bu Emi. Oh, selamat pagi. Ini Amin ya? Iya, Bu. Oh iya. Ada apa Amin datang ke sini? Sudah tahu belum? Kenapa tadi saya nyuruh Atik ya? Iya. Manggilin Amin ya? Iya, Ibu. Sepertinya apa masalah tugas ya, Ibu? Nah itu. Oke. Kita bincang-bincang ya, santai aja ya. Iya. Kemarin Amin masuk nggak ke sekolah? Masuk, Ibu. Masuk ya. Karena begini, ada laporan dari Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila kan gurumu ya? Guru apa? Ayo. Apa ya, Bu? Agama, Ibu. Agama ya. Bu Nur Laila kemarin sempat menyampaikan kepada saya, karena saya wali kelas kamu ya. Iya. Kalau orang murid sekarang bilang Bu Walas gitu ya, Bu wali kelas gitu. Ya. Kemarin Bu Nur Laila ini menyampaikan keluhan kepada saya bahwa ini tak panggil Kak Anin atau Dek Anin atau Nak Anin. Nak Anin. Wah, muridku cantik banget ya. Oke, ya. Kemarin menyampaikan Bu Nur Laila bahwa Amin ini belum mengumpulkan tugas. Ya. Kalau tidak mengumpulkan tugas itu menurut Amin itu bagaimana? Itu sebuah kesalahan atau sebuah kebiasaan atau tradisi? Iya, Bu. Menurut saya kesalahan, Ibu. Oh, kesalahan. Iya. Iya. Karena kemarin saya tidak mengumpulkan tugas ya, Ibu. Lah kok bisa tidak mengumpulkan tugas? Saya itu apa ngantuk, Bu, di kelas capek. Oh gitu. Ya gini, Anin ya. Anin, Bu Emi, Nur Laila, semua manusia itu tidak lepas dari kesalahan ya. Hanya yang terpenting itu kita harus menyadari kesalahannya. Anin sudah menyadari kesalahannya, yaitu tidak mengumpulkan tugas. Oke. Lah, Bu Emi tanya dulu. Bu Nur Laila itu waktu pertama kali masuk itu membuat kesepakatan tidak? Iya, membuat kesepakatan
kelas itu. Oh iya. Kalau dihubungkan dengan kesepakatan yang dibuat Bu Nur Laila bersama, kan yang menentukan kesepakatan siapa dulu? Ya, kami semua Bu, satu kelas. Satu kelas. Berarti Amin dengan teman-teman ya disaksikan sama Bu Nur Laila. Kemudian tadi Amin sudah menyadari bahwa tidak mengerjakan tugas itu adalah kesalahan. Iya. Nah, itu melanggar kesepakatan tadi nggak? Ada nggak di situ? Ya Ibu, sepertinya melanggar. Oh sepertinya. Kalau sepertinya berarti belum. Iya, sepertinya melanggar. Kok sepertinya lagi? Melanggar Ibu. Oh, melanggar kesepakatan. Berarti di sini Anin sudah menyadari itu satu kesalahan. Tetapi ya sekali lagi kita memang manusia tidak lepas dari salah, cuma harus tahu kalau itu sebuah kesalahan, itu yang terpenting ya. Kemudian kalau Anin sudah tahu itu kesalahannya, ya kan, terus mau ngapain? Ya, saya minta maaf Ibu. Kepada siapa? Kepada Bu Laila. Oh ya. Karena apa sudah tidak mengumpulkan tugas Oh iya. dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Oh iya. Berarti minta maaf kepada Bu Nur Laila untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Cukup itu? Apalagi itu? Ya apa lagi? Tadi kan ada mengumpulkan tugas, terus minta maaf. Apa Bu Nur Laila cukup? Oh ya saya maafkan. Ya, saya akan mengerjakan tugas. Itu yang penting nak. Mohon maaf Ibu. Oh iya nggak apa-apa. Itu ya. Jadi Anin sudah menentukan langkah-langkah yang baik. Satu, karena merasa bersalah minta maaf. Itu harus ya. Kemudian menyadari kalau itu sebuah kesalahan dan melanggar komitmen. Itu menjadi tidak apa kalau melanggar komitmen? Di kelas jadi tidak apa? Melanggar komitmen tidak nyaman. Ya kan? Amin tidak nyaman, teman-teman tidak nyaman, Bu Nur Laila iso mengkudu nesu wae. Nah, ya kan? Nah, sekarang Amin sudah menentukan itu minta maaf, kemudian kerjakan. Sampai kapan tugas itu akan kamu serahkan? Ya secepatnya Ibu, setelah ini saya akan mengerjakan. Oh ya, berarti nanti kamu sampaikan ke Bu Nur Laila ya sambil minta maaf. Terus kapan mau mengerjakan? Gitu. Sudah? Sudah Ibu. Jelas? Paham? Sakit hati enggak? Tidak Ibu. Tidak. Terima kasih sudah. Oh iya. Oh iya. Sudah diingatkan. Oh iya, itu ya, Amin. Jadi nanti itu terima kasih dan semangat belajar selalu. Terus TikToknya gimana nanti? TikToknya nanti tapi jangan malam-malam ya. Itu ya, kita nanti TikTokan. Oke, silakan boleh kembali ke kelas ya. Jangan diulangi lagi ya. Peringatan beban saya sebagai wali kelas, oke? Ya, ya, ngene ya. Tepuk tangan. Ternyata berbakat sekali ya aktris kita ya, Bu Anin dan Bu Emi. Tepuk tangan sekali lagi. Murid yang berbakti ya. Nah, ini sekarang untuk keyakinan kelas ya. Mengapa kita tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena, nah ini ada pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini mungkin waktu pada saat pandemi ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini untuk menerapkan budaya positif di dalamnya berkaitan dengan lingkungan positif, keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas di sini. Nah, kalau peraturan dulu kita menyebutnya peraturan kelas ya. Nah, sekarang kita nanti kalau peraturan kelas apa misalnya contohnya? Jika tidak menggunakan seragam lengkap sesuai hari, didenda 2.000. Iya. Ada yang masih ingat lagi peraturan kelas? Kalau nggak pakai sepatu yang hitam polos nanti disuruh lepas sepatunya. Nah, kalau tidak menggunakan sepatu hitam disuruh lepas seperti tadi ya, ada permasalahan tadi ya, sama ya, termasuk hukuman ya, berarti nanti bisa dievaluasi. Kemudian ini termasuk keyakinan kelas yang mana? Coba yang ini kah atau yang ini? Kalau yang keyakinan kelas, yang termasuk keyakinan kelas yang mana? Ini? Ini termasuk apa? Kurang ya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas nanti dikenal ada tabel T dan tabel J. Nah, di sini ini tabel T-nya dan ini J. Nah, di sini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nah, ini dikenal dengan tabel Y, terdengar, terlihat, berperilaku. Nah, kemudian ini, kemudian pada saat tabel T, tampak seperti. Nah, tidak tampak seperti. Nah, untuk selanjutnya kita coba lihat apakah yang dimaksud penjelasan lebih lanjut untuk tabel T dan J. Hormat, nih terdengar. Yuk saya bantu. Nah, itu kalimatnya, itu terdengar, bisa kita dengarkan. Terlihat, nah berempati terhadap perasaan orang lain. Kok kayak menangis ya itu ya. Itu kayak wajahnya kelihatannya capek. Itu ada apa itu terlihat? Nah, kita bisa menanyakan. Kemudian berperilaku, misalnya ketika kita bertemu dengan rekan sejawat, kita tersenyum. Selain juga pahala, termasuk ini juga termasuk berperilaku baik, termasuk memberikan salam hangat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, kita mungkin dengan rekan sejawat kalau ketika berjabat tangan mungkin dengan apa ya, jabatan menjabatnya itu dengan penuh kasih sayang, misalnya seperti ini. Nah, kan ada hubungan batin yang bagus, kelihatannya tuh akrab gitu ya. Kalau ada yang nah seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini sepertinya kita bisa menentukan peraturan dan keyakinan kelas. Ini termasuk apa ya? Lebih baik ada kata selalu, dilarang. Nah, dilarang. Nah, berarti kalau keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata dilarang. Ya tidak? Ya. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini, nah tadi selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ada kata dilarangnya, tidak boleh. Berarti di sini keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghargai, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar.
Gunakan masker, termasuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas. Nah, keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Jadi, apakah Bapak Ibu bisa membedakan antara kesepakatan dan keyakinan kelas? Bisa membedakan, nggih? Bisa. Nah, di sini untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, sekarang kita membicarakan untuk posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 yang penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, pernahkah Bapak Ibu misalnya menunjuk-nunjuk siswa, kamu berbuat salah? Pernah tidak seperti itu? Kamu berbuat salah? Menunjuk-nunjuk? Pernah tidak? Tidak pernah, ya. Nah, ini penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, nah ini hati-hati. Misalnya Bapak Ibu mengatakan seperti ini, misalnya kamu seharusnya, seharusnya, atau ibu kecewa karena kamu terlambat. Nah, itu pembuat orang rasa bersalah. Nah, ini untuk posisi teman, misalnya guru berbuat, misalnya membuat alasan untuk muridnya. Atau misalnya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Misalnya tadi Bu Indra meminta tolong, ayolah Talita, kamu mau nyanyi ya demi Bu Indra. Ayolah kamu mau ya jadi pembawa acara demi Bu Indra. Nah, itu seperti tidak boleh karena ini posisinya sebagai teman, itu tidak boleh. Ayo Kak. Tidak boleh. Saya juga salah. Baik, untuk pemantau. Kalau pemantau masih bisa ya Kak ya, masih boleh ya. Nah, kalau yang diharapkan kita adalah di posisi manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi Bu Eni kan mengajukan pertanyaan, mengapa kamu berbuat seperti itu? Berarti sebelumnya Bu Laila membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, selanjutnya nih untuk pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk membuat orang merasa bersalah. Segitiga restitusi ini tahapannya, ya. Jadi pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, ini sudah kita praktikkan tadi. Menarik sekali untuk aktris-aktrisnya. Nah, ini skenarionya sudah pada saat menstabilkan identitas. Misalnya ini Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini untuk menstabilkan identitas. Nah, ini pada saat validasi kebutuhan, nah ini pertanyaan-pertanyaan guru dapat berkata seperti yang tertera di sini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok lagi? Tapi perhatikan untuk kata-kata intonasinya, ya. Jadi misalnya intonasinya, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Nah, itu kan berbeda dengan intonasinya, apakah kamu bisa melakukan dengan baik untuk besok? Nah, itu kan nadanya berbeda, ya. Jadi nanti selain dengan menggunakan guru berkata ini, perhatikan intonasinya. Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan seperti tadi, apakah Bu Laila? Nah, tadi ya Bu Emi mengatakan ya, Bu, apakah Bu Laila memberikan keyakinan kelas? Nah, ditanyakan. Oke. Nah, di sini kita merefleksikan, kita sudah berbicara lebih jauh, kita sudah banyak sekali yang terjadi di ruangan ini tadi. Hal baru apa? Paradigma apa yang saya dapatkan? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan refleksi untuk pada hari ini. Mungkin Bu Endah mau memberikan refleksi apa yang telah dipelajari hari ini. Terkait reward dan punishment itu saya baru tahu kalau sekarang baiknya nggak pakai itu untuk memotivasi diri. Tapi ya kadang kalau misalnya ini masih saya makan ke anak misalnya nanti
Bunda beli mainan ya, biar tadi kamu mau itu masih saya terapkan sih. Ya perlu pembiasaan lagi. Terima kasih. Baik, untuk segitiga restitusi itu bisa dilakukan di sekolah dan juga di keluarga. Bisa kita terapkan dengan peserta didik dan juga untuk anak kita ya. Jadi nanti kita di rumah bisa mempraktikkan langsung ya. Baik, selanjutnya untuk Bu Intan juga. Ibu, perasaan Ibu apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Perasaan saya sangat antusias sekali ya. Saya di sini mendapatkan hal-hal baru, bagaimana membentuk disiplin dan motivasi bagi peserta didik atau siswa dengan berbagai macam pendekatan. Jadi tidak hanya dengan seperti tadi hukuman, karena memang seperti itu dianggap sesuatu hal yang wajar ya. Jadi dari mungkin awal kami sekolah pun itu sudah kami alami. Jadi mungkin ada beberapa dari saya sendiri kadang mencontoh yang guru saya dahulu lakukan. Jadi dengan sesi ini saya jadi lebih tahu bahwa bagaimana memunculkan sikap disiplin dan motivasi peserta didik dengan berbagai macam pendekatan yang pastinya disesuaikan dengan kondisi peserta didik kami. Terima kasih. Baik, apakah Bu Eda mau menambahkan? Langsung cukup. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Adakah Ibu atau Bapak yang hendak memberikan jawaban? Peran Among? Bu Emi, silakan. Saya mulai mengajar itu tahun 1999. Ya, semua peran Among saya lakoni, mulai dari penghukum, mulai dari teman, mulai dari pembuat kesalahan, itu sudah saya lakoni. Memang di era dulu itu pendidikan kita itu memang itu ya, ada istilahnya bahwa guru itu adalah dewa, harus dihormati. Apa kata guru itu adalah yang benar. Pasal 1, guru selalu benar. Pasal 2, kalau guru berbuat salah kembali ke pasal 1. Nah itu dari dulu itu seperti itu ya. Kemudian saya mulai, dan itu pun saya rasakan berbeda ketika saat ketemu dengan anak-anak. Tempo dulu dengan sekarang itu berbeda. Ternyata itu memang pengaruh sekali ya. Jadi saya mulai mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 4 dengan Bu Sarjiati, itu memang banyak sekali dan saya merasa itu tidak salah pilih, walaupun saya kadang gojekannya wah salah Bu itu, karena dengan adanya aturan itu ya yang membuat kami harus pusing riang ya. Tetapi dari segi ilmunya itu kami sangat bersyukur sekali. Nah, peran Pamong setelah saya mengikuti itu dan tahu, maka saya beralih 180 derajat menjadi peran Pak Among saya itu menjadi manajer ya. Jadi itu saya harus bagaimana memerankan, kalau manajer itu seperti ya gabungan yang baik-baik gitu loh. Jadi bagaimana mendekati anak agar anak itu mau terbuka dengan kita, mau dengan dirinya itu membuka dirinya, mau mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya. Nek dia berbuat salah itu dia jadi tahu kesalahannya lah itu jadi peran Among yang saat ini sudah saya lakoni dan mengalami perubahan setelah mendapatkan ilmu ya itu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emi. Nah, untuk yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Mungkin Bu Lala, silakan. Bu Lala atau Bu Sarjiati? Oh, baik, silakan. Terima kasih. Setelah saya mengikuti dari berbagi praktek dari Bu Indra, saya lebih memahami apa itu Among, di mana seorang guru itu menjadi Amongnya atau seperti Amongnya dari anak-anak.
di situ ada among seperti teman, seperti juga penghukum, pembuat rasa bersalah. Itu saya sudah mulai mengambilkan setelah mengikuti guru penggerak kemarin. Di sini saya ingin menjadi among yang seperti manajer. Artinya di sini anak-anak itu bisa mengambil strategi ataupun cara-cara sendiri dalam mengikuti yang namanya pembelajaran. Jadi di sini saya hanya mengorek dari isi hatinya anak-anak seperti apa yang diinginkan dari anak-anak. Dan di sini pun tidak lepas dengan anak terus dibebaskan sebebas-bebasnya, tetapi kita tetap menuntun agar anak itu tidak melenceng, tidak belok entah ke kiri atau ke kanan seperti itu, yang tidak sesuai dengan yang di norma masyarakat seperti itu. Jadi harapannya saya jadi among yang manajer. Seperti itu Ibu Lindra. Terima kasih. Baik, kita telah merefleksikan untuk berbagi aksi nyata ini. Selanjutnya saya minta Bapak Ibu semua untuk menuliskan pesan dan kesannya. Mohon bantuannya untuk Mbak Talita menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk kertas berbentuk love ini. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pesan dan kesannya di sini. Nanti langsung kita berfoto ya. Bisa meminta tolong Mbak Putri dan Mbak Sekar bisa mengabadikan. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena pada hari ini kita telah bertemu di ruangan ini untuk berbagi aksi nyata modul 1.4 untuk budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Bapak Ibu bisa langsung menempelkan dan kita dan memilih itu Bu, ada but-butnya, nanti kita bisa langsung berfoto.